bikin komik di lokal, tetap kayak bikin IP sendiri tuh masih tetap pengen. Bukannya karena eh, bukannya nyari duit juga. Jadi beneran kayak gue pengen eksis gitu di sini gitu. Hai Ngobers, welcome back bersamaku Brodon di podcast kesayanganku sendiri, podcast Ngops di Kebon. Woo, yeah. Sore ini kita ngabuburitnya ditemani oleh seorang, aku nyebutnya apa nih, ilustrator. Ya, ilustrator Betul, komikus. Ya. Ilustrator komikus yang bernama Broal. Broal, bener nama Broal. Jadi Broal ini adalah seorang ilustrator yang cukup kondang ya. Dia cukup cukup ngetop lah, at least buat gue. Ya gitu. Dia kalau kalian tahu ya, Broal ini punya akun Instagram nih, tempat upload karyanya nih, The Pumpkin Bear. Itu dia. Aku udah follow dari 2016. Wow. Oke, jadi sore hari ini topiknya tuh emang pengen ngomongin industri kreatif di Indonesia. Oke. Tapi nggak akan seberat itu, tenang aja. Jadi sebagai ilustrator nih kamu Bro ya. Kalau berangkatnya tuh gimana sih zaman dulu kamu bisa tertarik menjadi seorang ilustrator? Iya. Gara-gara lihat apa gitu? Gue cerita dari gue sendiri kan, atau pas masuk industri? Dari kamu background banget, dari lahir juga boleh. Okay. Kalau suka gambar ya dari kecil udah suka ya. Masuk kayak film-film anime gitu-gitu kan udah masuk dari kecil kan. Itu udah menginspirasi lah buat berkarya, buat bikin sesuatu, buat gambar lebih tepatnya. Terus baru mulai pas kuliah, gue baru mulai ikut-ikut kayak organisasi gitu, ada namanya dulu MKI. Masyarakat Komik Indonesia. Oke. Iya. Nah di kampus tuh ada, gue kampusnya di Trisakti waktu itu, jurusan desain grafis. Nah di situ ada komunitas komik namanya DCS, Design Comic Society namanya. Oh gitu. Nah itu salah satunya ada Sanigo, kalau tahu. Sanigo yang mana? Sanigo itu colorisnya dulu sempet ngerjain Marvel juga dia, dan dia itu. Wah, keren. Dan dia itu sekarang yang ininya yang megang Zikaf. Oh iya. Dia gila jebolan Trisakti. Popcorn itu. Nah itu kita berangkatnya dari DCS itu, dari DCS kita ikut pameran komik. Nah itu ke MKI, ketemu anak-anak MKI, dan dari MKI itu kita mulai kenal lebih scope yang lebih gede gitu. Baru habis itu kelar kuliah, gue langsung terjun di industri langsung. Langsung ya. Jadi kelar orang lain. Sebelum kelar kuliah, iya gue sempet itu ikut anak IKJ itu ngerjain komik. Itu belum kelar kuliah tuh gue udah ikut langsung terjun ke dunianya gitu ya. Orang lain menjelang akhir kuliah kan bikin CV, kamu tidak bisa. Enggak langsung. Gue lumayan fokus dalam artian kayak gue pengen banget kuliah yang bisa ngegambar. Oh nice. Dan gue tujuannya emang komik dari dulu. Ya nggak ada ini ya sih, nggak ada bayangannya kita bakal bisa hidup atau enggak zaman dulu kan. Jadi kamu bisa dibilang nggak punya plan B gitu ya, pokoknya aku akan terjun total. Lumayan gitu. Komikus. Wah, respect. Arahnya udah jelas ke situ gue. Jadi begitu ada tawaran, gue pengen bikin komik nih, ada penerbitnya dari Gramedia itu yang anak IKJ. Terus si Alfi Zakil, terus gue mau gue ikut bantuin. Gue jadi anchor. Waktu itu klop banget soalnya gaya gambarnya. Gue sama Alfi lumayan deket dan nggak banyak yang kayak style yang kayak gitu gitu. Akhirnya udah kita mulai deh. Itu dia ya momen kamu memantapkan menjadi seorang ilustrator. Tapi zaman segitu tuh masih analog kan, masih manual gitu nggak sih? Masih kertas dan ini pen masih manualan. Masih manual banget. Nah itu era an berapa? 2012. Enggak, malah lebih lama. Lebih lama lagi. Itu dua warna itu 2002-an, 2004 sorry. Oh iya. 2003 2004. Oh iya benar-benar itu masih sangat manual. Soalnya gue lulusnya 2004. Suhu. Tua us. Tadi kamu bilang kan dari kecil nih ya. Iya. Waktu itu kalau gue kan juga lumayan suka gambar, hobi, dan influence-ku gara-gara bokap beli Dragon Ball nomor 38. Kalau kamu apa waktu itu? Anjir. Nih gue enggak tahu kalian tahu atau enggak ya. Encounter pertama nih.
encounter pertama gue tuh kayaknya sih Voltus kan lo tau. Voltus Ya, tahu gua. yang gue ya kayak gitu-gitu Yeah. Voltus, Google Five. Google Five. Ya yang kayak gitu-gitu lo God Sigma dan Jig. Banyak kan robot, itu eranya super robot sebenarnya. Super robot. Iya. Showa kali ya, Iya. robot-robot Showa ya. Super robot bener-bener. Tapi waktu SD, SMP sering dimarahin gambar di Dimarahin. Soalnya gue medianya luas sekali sampai tembok. Gue pernah dihukum sama guru Kenapa? gara-gara gue coret-coret baju temen gue. Ya astagfirullahaladzim. Ya wajar sih. Kenapa kepikiran gitu? Emangnya buku gambar kamu habis, temboknya habis. Iya begitu deh. Oke. Ini nggak sempat ada momen ini nggak? Kalau gue tuh waktu SD tuh ada momen gue bikin komik sendiri di kertas Banyak. APS gitu. Namanya. Iya banyak. Ini momen-momen itu tuh. Jadi kamu mungkin berarti dulu emang hobi ya, sangat suka Iya, menggambar suka gitu. banget. Banget. Karena zaman segitu mungkin apa kan belum ada internet itu dapat tutorial atau menemukan gaya gambar kamu ya maksudnya. Lihat dari mana gitu? Dari lihat komik fisika atau ada artis siapa gitu yang kamu suka? Iya, dulu itu beragam sih ininya sukanya. Cuman emang kayak waktu kecil-kecil itu di sekolah tuh ada perpus itu. Itu bukunya kayak komik-komik Indonesia zamannya Jan Mintaraga atau Era Kosasi gitu-gitu. Aku ngambil tuh satu. Terus kamu ambil. Yang udah Subali Sugriwanya itu salah satu yang counter pertama kali ya. Sama itu komik lokal ya Manu gitu ya? Iya, Gue zaman komik dulu. lokal apa encounter gue? Panji Tengkorak. Panji Tengkorak anjir. Kalau Iya. kamu tahu. Iya tahu. Hans Jalan Darat kalau nggak salah. Iya bener ada darah-darahnya tapi aku lupa. Iya. Nah itu sih kayaknya. Jadi Tapi kalau komik yang benar-benar gue sempat niru-niru itu si Togashi Yoshiro dulu. Apa tuh? Yakuso yang Yu bikin. Hakusho. Oh ya tahu yang Ya, bikin gue suka banget gambarnya Hunter. dia dulu. Terus pas mulai beneran ke industrinya gue suka gambarnya ke Joe Madureira sama Humberto Ramos itu yang dekat sama Alfi tadi. Iya, gara-gara itu kita klop gitu deh. Jadi di awal karir kan kamu berarti nunggu lulus kan bikin komik tuh. Tapi di perjalanannya ya itu tuh apa sih kayak obstacle atau tantangan-tantangan gitu buat akhirnya kan lu kayak survive kalau di 2004 berarti udah 20 tahun nih berkarir jadi komikus ilustrator. Iya. Blokersnya apa tuh? Ini kita nyeritain yang zamannya Alfi itu aja ya. Boleh, yang oke. gitu ya, yang ngerjain komik sama Alfi itu. Itu jujur duitnya kecil ya. Kerja komik itu duitnya kecil banget sebenarnya. Kita itu passionnya di komik, tapi kita nyari duitnya itu di kerjaan advertising kayak storyboard. Oh. Jadi kita nyambi gitu nyambi. Iya. Oke, Jadi kayak oke. misalnya apa? Ada storyboard. Oke, kita ambil dulu storyboard, kita kerjain. Ntar begitu kelar kerjaan, Lanjutin lagi iya, kita proyeknya. kerjain komiknya. Oh. Terus kita nyari duitnya dari storyboard. Soalnya komik itu baru dibayar setelah kelar. Kerjainnya kan lama banget, kerjain sebulan gitu. Kalau storyboard kan lo kelar, emang bayarnya lama sih juga sih, bayarnya lama. Cuman kan lebih cepat daripada kerjaan komik lah ngerjainnya. Ngerjainnya cuma sehari, kerjain storyboard kan bisa project ini ya, project bangun candi ya, kayak langsung ini Mintanya gue besok butuh, jadi ya gitu ya? gue butuh nih dua cerita gue lupa namanya. Terus tapi kelarnya besok ya, atau kelarnya ntar malam ya. Oh, sikat, let's go. Storyboard. Jadi untuk mensupport Iya, karir kamu sebagai komikus tuh iya, side benar. jobnya juga ada Iya, storyboard iya. gitu ya. Tapi kalau dibandingin ya, orang yang baru mulai komik di masa lalu, Iya, di masa lalu, era bener, zaman ya. dulu sama sekarang tuh lebih mudah gak sih yang zaman sekarang? Jauh gak sih? Jauh. Jauh kan ya? Kalau sekarang aja lo bisa gambar, lo nggak harus ngerjain storyboard lagi kan. Sekarang dulu ada Fiverr, lo bisa buka open commission di Twitter atau di medsos, pokoknya lo tinggal bilang open commission berapa. Ya, lo kalau lo baru lo bisa mulai harga murah lah. Harga murahnya pun masih lebih oke daripada ini kan. Dan langsung dibayar kan biasanya kalau kayak gitu kan. Kalau commission enaknya kan langsung dibayar kan. Ini udah enak banget ya. Iya, Zaman lebih dulu enak lah. siapa yang mau mengkomis? Iya. Dan lu nggak perlu keluar kan kemana-mana kan. Kalau dulu kita mesti jemput bola, misalnya Oh, ada iya kan bener apa? juga. Oke. Nih di telepon ada ini ada storyboard, lo bisa datang ke kantornya. Kita Buat- mesti ke kantornya dulu. nerima brief gitu ya? Nerima briefnya juga belum tentu
gampang, kayak kadang-kadang udah nyampe sana terus tiba-tiba bentar ya kita masih ini nih masih mikirin ceritanya nih. Kita nunggu. Pusing banget tuh era-era zaman segitu internet belum kenceng. Oh, susah deh zaman dulu ya. Gak bisa. Kalau sekarang mah gue oke, misalnya disuruh datang, gue datang bawa aja laptop atau apa kan langsung kerja kan bisa. Sambil nungguin dia ini kita gambar-gambarnya bisa. Lebih enak sih zaman sekarang, dipermudah sih. Dipermudah sih. Zaman dulu keras banget ya berarti. Jemput bola, aduh males banget. Jemput bola paling males sih bener. Tapi keluarga kamu gimana? Waktu tahu anaknya ingin menjadi komikus, jalur tinta dia ingin kalau gimana tuh? Bokap sih dulu nentang ya udah pasti bokap. Tapi nyokap gue sih oke aja orangnya, beneran disupportnya sama nyokap gue. Kayak bener-bener kuliah aja waktu itu nggak boleh sebenarnya, kuliah jurusan desain. Iya. Oke. Sempat inilah nyokap yang namengin waktu itu. Jadi begitu ditameng nyokap ya udah oke. Terus pas gue udah lulus itu, emang gue udah keluar sih dari rumah. Iya, dan keluarga gue juga, bokap gue juga waktu itu sempat stroke gitu kan. Jadi benar-benar nggak aktif. Jadi gue benar-benar dari di luar, dan gue mulai nyari duit sendiri kan. Gue emang udah nggak bergantung dari setelah sebelum lulus pun gue udah banyak kan udah tinggal bareng teman gitu. Udah bikin studio kecil-kecilan itu yang masih sama si Alfi itu. Kita udah gue udah misah gitu dari zaman segitu. Jadi udah nggak bergantung lah istilahnya. Ya begitulah. Kalau sebenarnya kalau misalnya ngikutin kemauan bokap disuruh kuliah apa? Anjir, gue disuruh jadi tentara dulu. Oh, takut jadi TNI. Gila gak ada. Bokap juga backgroundnya militer soalnya. Bokap enggak, cuman kakek iya. Kakek gue kakek kamu ini ya jenderal kali. Eranya enggak. Eranya Soekarno malah tuh geng. Oke. Iya, cuman enggak tahu kenapa, enggak ngerti. Tapi kamu berapa bersaudara? Bertiga doang. Kamu sulung ya? Paling pertama, ya. Ya makanya itu dia tuh, makanya anak gue sulung harus bener gitu kali ya. Tapi apa namanya, momen kayak misalnya pekerjaan yang paling wow pada awal karir yang bikin kayak nih lihat nih gue bisa hidup kok dari komik, dari gambar gue bisa hidup nih gitu. Itu waktu bikin apa kamu? Jadi kayak sebenarnya iya gue sebenarnya belum pernah ngerasa ngebanggain orang tua sih. Sebenarnya gue iya, soalnya bokap gue udah keburu meninggal lah sebelum gue. Ya jadi gue belum ngasih tahu dia gitu. Wah, gue bisa apa gitu. Iya. Sebenarnya gitu, tapi pencapaian yang gue bilang maksudnya ngerja komik aja udah bikin gue seneng banget serius. Wah, emang kalau dari passion tuh gitu ya. Iya. Gue selalu iri sama orang-orang yang punya passion berapi-api seperti kamu gitu. Ya begitu deh. Tapi sepanjang karir, klien atau let's say company apa sih yang paling memorable gitu? Sebenarnya gue paling seneng tuh waktu itu sempet dapat kerjaannya Marvel ya. Wow, itu sebenarnya paling seneng sebenarnya. Cuman sayang waktu itu kepotong kerjaan lain setelah itu maksudnya. Jadi gue terpaksa nolak beberapa project dari Marvel. Habis itu gue nggak pernah dihubungin lagi. Di blacklist jangan-jangan. Bukan di blacklist sih, katanya sih kalau cerita orang-orang. Kita kan ada jadi kalau kita masuk ke lingkungan Marvel gitu misalnya atau penerbit-penerbit gede, itu nggak cuman kita kan yang mendatangkan, banyak kan. Nah cuman begitu kita nolak, mereka ngerasa kayak oh ini orang udah sibuk. Jadi kita bakal ditaruh di kursi belakang, digantiin sama posisinya sama orang lain gitu istilahnya. Jadi ada antriannya gitu. Iya, jadi ada antriannya. Gue ngerasa kayak gitu dan bakal kayak gitu kegulir. Kecuali kita ada ikut agensi. Oh, ada ya agensi buat ya, komik artis gitu ya. Beberapa artis Indonesia ada yang ikut agensi. Nah kalau gue emang jarang gitu. Emang gak gitu pengen waktu itu. Karena potongannya gede, bukan potongan juga sih sebenarnya. Bukan potongan juga yang jadi ini. Karena gue takut gue nggak bisa dapetin apa yang gue pengen kerjain gitu. Soalnya mereka lumayan strict sama kayak misalnya pekerjaan dia mesti diutamain gitu. Dan kita nggak boleh ngambil kerjaan di luar dari proyeknya mereka, gitu kali ya. Dari agensinya mereka gitu. Kalau kita ngambil kita kena denda gitu kan. Gitu. Ada pelik juga ya. Tapi gimana awalnya mereka bisa nge-reach out kamu, bro? Yang waktu Marvel. Waktu awalnya itu gimana sih? Itu ikut portfolio review waktu itu. Oh, portfolio review tahu aku. Iya, portfolio review itu yang ngadain
kalau nggak salah ICC pertama deh, ICC pertama itu datengin si CB Cebulski, itu editor in chiefnya Marvel waktu itu, dia yang talent scoutnya juga. Nah waktu itu kita ngasih portfolio ke dia, terus dia langsung apa ya bilangnya, ngebagiin portfolio kita ke si ininya, editor-editornya. Okay. Nah jadi editornya tinggal milih, oh ini cocok gak sama yang proyek yang lagi dia pegang, ntar kita langsung dikasih gitu. Ya kayak gitu sih sebenarnya. Itu tuh kamu bikin project apa di Marvel? Itu game dari gamenya Marvel yang Contest of Champion, waktu itu ada mini story gitu, cuman 2 TPB waktu itu gue ngerjain itu, 1 TPB sama Inhuman sempat. Inhuman sama Hulk juga sempat, tapi berapa satu buku doang gitu lah, dikit sih sebenarnya. Satu buku berapa lama? Satu bukunya Marvel tuh 20 halaman. 20 halaman. Kalau antar benua gitu tektokannya gimana? Revisinya gitu? Revisinya pakai email-emailan, dan tak kenapa ya, projectnya apa, kalau orang luar tuh kayak lebih ngertiin kita gitu, dalam artian nggak ribet gitu. Gimana tuh? Iya, mereka tahu kayak misalnya, oh ini style gue kayak gini. Mereka emang pengennya style gue yang itu gitu. Jadi nggak ngatur-ngatur kayak, lu bisa gak style kayak ini? Lu bisa gak? Nice. Jadi biasanya revisinya mereka tuh revisi yang benar-benar perlu di, misalnya, oh ini kostumnya bukan pakai kostum yang ini, kostumnya udah ini, soalnya di buku ini kita kadang-kadang udah dikasih juga tuh, kita disuruh baca kan. Misalnya soalnya kan kalau Marvel kan luas banget ya. Luas banget. Kadang-kadang bukan judul itu, ada di judul yang lain gitu. Jadi kita dikasih, oh nih ntar kostumnya pakai yang ini, kostumnya pakai yang ini gitu. Jadi kalau kita salah, paling cuma salah-salah yang penting banget, misalnya, oh ini senjatanya bukan yang ini gitu. Jadi benar-benar jelas gitu. Dia nggak mikir kayak style kita, kayak misalnya, oh nih kurang gini nih, ini kurang mereka gini. Mereka udah pokoknya gue pilih orang ini, gue yakin sama style dia. Iya. Jadi beneran gua kasih lo creative freedom nih. Iya benar-benar. Kadang-kadang ada skrip yang enak banget nih, karena dia tahu gue suka gambar action ya. Ditulisnya cuman gini, oh halaman ini halaman action, lo boleh pakai sepuasnya, lo mau bikin adegan kayak gimana terserah lo, yang penting ini dia mesti menang dari ini dan tangannya mesti ini gitu. Oh iya gitu. Jadi gue bisa bikin koreografi sendiri kan, seru banget kan. Itu seru banget kalau kayak gitu. Jadi yang turun ke kamu tuh lebih ke halaman ini naskahnya, dialognya ini gitu ya. Iya, cuman kayak gitu. Guideline tipis-tipis gitu. Tapi kalau suruh milih nih, pilih berkarir, dapat kerjaan atau klien luar negeri atau lokal? Gimana ya? Kalau industrinya Indonesia tuh soalnya nggak jadi ya, kalau gue bilang ya. Nggak pernah jadi. Beberapa kali orang berusaha bikin perusahaan aja, maksudnya berusaha bikin kayak misalnya penerbitan atau apa, kan banyak kan itu Mako, Cosmic, itu kan pada bubar pelan-pelan, Reon aja kayak mulai turun gitu-gitu. Kayaknya emang pasar kita tuh nggak siap kalau gue bilang ya. Yang sekarang bisa berdiri sendiri sebenarnya bukan karena skill ya. Orang Indonesia keren-keren banget gue bilang. Banyak kok komikus yang bisa kerja di luar komikus Indonesia. Dan kalau lo datang ke event-event kayak event-event lokal kayak apa ya, Komifuro gitu-gitu, mereka suka banyak ngeluarin komik kan. Industri anak-anak Indonesia ini, artis Indonesia, PO dan dari kapan tahu gila loh, itu keren-keren banget sumpah. Gue selalu puas ngelihatnya. Wah anjir, bisa kayak gini. Padahal nggak ada uang di situ. Maksud gue, lo dibayarnya pakai kepuasan sendiri kan gitu ya. Iya, lo dapat duitnya berapa sih? Mendingan lo kerja komik tuh. Kalau gue boleh jujur, kerja komik tuh kayak nggak sebanding sama apa yang lo kerjain. Sama misalnya lo bikin satu gambar gede gini, kalau lo jual itu bisa ngasilin lebih gede daripada lo bikin satu komik. Bener gak? Bener. Kadang-kadang A3 atau A2 gitu, sekian rupiah gitu. Lo kalau jualan di Komifuro atau Komifara gitu, lo jual satu poster A3 itu satu gambar kan? Satu poster A3 itu bisa seharga satu komik. Wah bener nih kalau Atau dipikir-pikir. beli dua poster itu bisa seharga satu komik. Lo itu kayak, gue bilang kayak, Nih ada yang salah gitu sama ini ya. Pasar Indonesia tuh. Iya, kenapa gitu ya? Dan orang lebih milih beli komik, beli poster daripada beli komik. Gue kadang-kadang kayak mikir,
Ini gimana ya ininya? Padahal kalau udah susahan komik, susah banget bikin komik tuh paling enggak lu minimal mesti punya sebulan buat ngerjain. Betul. Minimal. Minimal banget. Iya. Itu komik-komik udah gitu komik-komik Amrik itu kan cuma 20 halaman ya. Betul. Komik Indo lebih banyak tau kadang-kadang, Komik lebih Indo, tebel. lo bikin komik 20 halaman, lo dikomplain sama yang beli. Kayak ini ceritanya apa sih gini doang tipis banget, gua gak mau ngeluarin. Lo juga Bener lagi, bener. sedih banget ya sih, sedih banget. Sedih. Sementara lu satu gambar A3 itu ngerjain paling seminggu lah. Paling lama gue bilang ya. Seminggu. Nah, kalau yang ngerjain sampai sebulan tuh gila banget sih. Itu sedetail apa gue gak ngerti. Cuman itu harga jualnya bisa. Gue kayak anjir. Gue punya teori tau. Apa gimana? Mungkin ya pasar komik Indonesia tuh emang dari zaman awal banget, awal internet udah dicekoki bajakan pak. Scanlation menurut tuh. Jadi mereka tuh kayak aku bisa baca di internet. Bener. Itu yang sedih juga tuh. Itu waktu itu gue inget gue lagi bikin gue ikutan Mako kan ya. Ingat Mako pertama kali itu kan ada Rocky itu Rocky kita, terus si Wanara, terus si 5 menit sebelum tayang. Rai Barong, terus kita kan itu kan komiknya digital ya, apa bacanya online, komik online gitu. Itu tahun pertama, tahun kedua emang kita gratisin, maksudnya kayak pengen di digital. Tahun 3 kita pengen mulai ada membership ya. Tiba-tiba masuk Webtoon kan. Webtoon udah angkat tangan langsung. Oh, nggak bisa dilawan ini duitnya dari mana? Gue juga nggak tahu udah. Udahlah. Ya kayak gitulah. Maksudnya, gitu, jadi semakin dibiasain sama Webtoon udah. Komik udah nggak ada arti sampai yang ada sistem koin aja kan. Webtoon keluarin sistem koin. Ada koin buat nge-unlock episode itu. Itu orang aja komplain kan. Iya lagi. Buka satu episode 8 koin, kok berbayar sih gitu kan. Tahu gue kayak suram gitu. Bener. Ya kan bener kan? Jalan jadi komikus tuh terjal juga ya. Iya, makanya kalau di luar kita masih dihargain lah, maksudnya oke lah harganya. Walaupun gue masih bingung, tetap aja gambar A3 tuh masih lebih berharga daripada satu komik. Yeah. Oke. Tapi kamu sebenarnya dari hati tuh tetap lebih suka berkarya dalam komik ya, dibandingkan satu ini. Iya benar. Komik itu gue bilang sih ajaib sih, lu kayak menceritakan vision di kepala lu ke orang via gambar, via style lu. Wah, kacau banget. Passion di situ. Di situ ada passion, betul. Bener. Tadi kan gue bilang mau di Indo atau di luar negeri, berarti udah pasti di luar ya. Soalnya tuh ilustrator luar negeri tuh ya, kalau mereka lagi nggak pegang komik tuh kadang-kadang mereka muter ke convention satu ke convention berikutnya, muter aja gitu. Bener. Sepertinya bisa hidup kamu dari convention. Iya, dari convention, dari bikin commission kan, itu kan banyak kalau di convention gitu. Ya, tapi gue ada keinginan buat bikin komik di lokal, tetap kayak bikin IP sendiri tuh masih tetap pengen, bukannya karena bukannya nyari duit juga, jadi beneran kayak gue pengen eksis gitu di sini gitu, masih ada kepinginan kayak gitu. Wah amin, semoga ini deh bisa tercapai. Ini bukan itu masih pengen ya dia. Ini siapa nih karakter kamu nih? Iya, namanya Maung. Namanya M24 sebenarnya. M24 tapi Maung. Ini yang lagi kamu godok IP-nya, world building-nya nih dari si IP ini ya. Oh, mau guys, namanya ditunggu ya nih. Insya Allah kalau tahun ini harus tahun ini. Oh iya tahun ini. Bisa dibeli di mana nanti? Ya semoga kayak di event-event lokal gitu ya. Semoga. Gua paling gampang soalnya di event ini, atau nanti mungkin kalau udah di event-event kita bisa keluar di Tokped gitu-gitu lah ya. Sekarang udah berapa persen progresnya? 9 halaman dari gue nggak tahu nih, masih kayak tadi gue bilang kan 20 halaman kayak dikit banget, jadi mungkin 30-an halaman lah. 30 halaman. Ya semoga cepat selesai deh biar kita bisa lihat. Nanti update-nya bisa dilihat di Instagram The Pumpkin Bear ya teman-teman ya. Sedih banget. Tapi kalau dari ini di kepala kamu udah apa lama nih si Maung Universe ini? Udah lama banget. Ini sebenarnya projectnya dari pas bikin jadi ada sempat 2018 tuh ngerjain komik judulnya Bonehead. Itu terbitan Image Comic. Nah itu sebenarnya isinya kan tentang geng-geng cyberpunk lah ya. Nah ini waktu itu gue udah kepikiran banyak karakter, banyak apa, cuman diberhentiin cuman sampai 4 buku waktu itu.
Cuman universe udah berkembang gitu, terus akhirnya jadi kayak, wah ini seru nih kalau dibikin karakter-karakter yang lain gitu. Akhirnya gue bikin banyak geng, banyak ini. Terus yang suka kamu upload di IG bukan? Iya, nah ini salah satu buku yang ini. Coba. Enggak. Buku yang ini nih, ada satu cerita juga nih yang ini. Ini Boleh buku baru keluar nih. Ini konspirasi. Iya. Ini salah satunya adalah cerita kamu, coba dibuka. Yang paling belakang. Ups. Kelihatan enggak sih? Tenang, kita ada OBS. Iya nih. Wah, ini dia nih, sangat pumpkin bear sih ini. Iya. Style kamu tuh dia. Oh, style kamu sangat ini lagi, sangat nggak bisa ditiru menurutku. Bagus banget. Wah, bagus banget. Ini satu halamannya berapa waktu yang kamu spend? Ngerjainnya? Harusnya sih sehari buat ink terus seharinya ngewarnain. Harusnya ya. Cuman ini gue masih pertama kalinya lagi ngewarnain, jadi gue butuh bantuan teman waktu itu buat. Ini sih aku nggak heran sih ini di lirik Marvel. Tapi kalau kata Dion tuh musuhnya tuh devil inside you sih, magernya. Itu benar anjir. Nih gue harusnya bisa ngerjain kerjaannya. Cuman kerjaan akhirnya jadi main game, nonton film. Kita tuh gampang teralih fokusnya gitu. Niat grinding gak sih gitu kan? Kacau. Udah. Ya udah berkarir di mana-mana sih, aku hanya bisa mendoakan yang terbaik. Semoga apapun yang kamu bikin, yang kamu godok, nantinya biar dapat spotlight lah buat ini. Thank you. Semoga besok bukunya setebel ini tapi komik kamu semua. Amin. Terus boleh ini nggak? Boleh nggak kasih sedikit tips gitu buat anak-anak DKV, anak-anak animasi yang kira-kira pingin berkarir sebagai komikus, sebagai ilustrator, biar kayak apa sih? Sharing-sharing yang bisa kamu kasih tips gitu. Tips yang pertama mungkin ya kayak gue ya, maksudnya ini yang gue pelajarin dari sendiri aja paling gampang. Boleh dong. Ya tahu apa yang kita pengen kan waktu itu kan, walaupun belum kelihatan jalannya. Cuman kalau lo jalannya di arah yang benar, kayak gue ikut komunitas, ikut apa gitu. Sekarang kan lebih banyak ya, kayak lo bisa ikut Komifuro atau apa gitu. Nemu link, jangan kita kadang-kadang kita introvert lah ya, banyakan artis kan introvert ya. Tapi bukan berarti kita harus selalu sendiri, bisa ketemunya di online atau apa gitu. Yang penting ngebuka terus informasi atau jalannya kebuka terus gitu dari pergaulan sebenarnya udah pasti itu harus. Jadi yang penting kamu tahu goalnya kamu apa, terus buka dikit, lama-lama pasti akan sampai. Gitu jangan kalau kita sendiri kita kan suka, wah gue buntu di sini nih, gimana caranya kan? Iya benar. Pasti gitu kan. Kalau lo ada teman lebih gampang kebukanya, kayak, oh coba buka ini deh, coba lihat ini deh atau apa. Bisa ada teman buat jalan bareng istilahnya gitu. Iya, gue kebantu banget sama teman-teman waktu itu. Ikut komunitas gitu apa gitu ya. Komunitas studio atau jualan persona di digital juga udah mudah. Iya banyak sih? Iya. Makanya sekarang tuh gampang banget sebenarnya jadi artis, gue bilang gampang banget ya. Gampang. Tapi sayangnya itu karena saking gampangnya lu makin banyak saingan, gue bilang sih. Saingannya dari mana-mana sekarang kan. Iya. Cuman jangan nyerah sih. Kalau kita emang benar-benar punya passion, gue yakin kita bakal nemuin jalan sih. Betul. Amin. Iya, jangan pernah nyerah aja. Jangan pernah nyerah. Passion itu harus tetap dijaga gitu ya. Betul. Oke. Nah, ada satu hal nih. Ini kita sudah ngomong-ngomong tips, portofolio, background. Aku mau ada challenge, boleh nggak? Apa tuh? Anjir, gue suruh gambar nih. Tidak. Kamu satu, aku satu nih. Jadi aku kasih waktu 1 menit buat kita saling menggambar muka satu sama lain. Anjir. Aku timerin dulu ya. Aduh. Gak bisa pakai iPad aja nih. Nanti aku gak bisa dong. Gimana tahu nih timer. Oke, 1 menit. Anjir. Gak ada rules, terserah mau muka kayak mau badan, tapi waktunya 1 menit ya. Oke. Bentar, aku terlaluin bener 1 menit gak? Oh bener. Kamu udah siap? Udah banget nih gue. Oke. Let's go. 1 menit ya. 1, 2, 3. Nah ini 2 jam kemudian.
Siap. Oke. Kok bagusan gambar lu sih? Belum tentu dong. Karena yang mendesain yang bagus apa enggak bukan kita. Ini harus kita tunjukin ke kamera. Kasih tanda tangan dulu dong. Tanda tangan dulu dong. 2025 anjay keren. Gimana matiinnya sih? Oh di X dulu guys. Jadi ini akan di-decide oleh penonton Ngops di Kebon. Kalian boleh komen mana yang gambarnya mirip kayak muka kita di sini. Muka gue gini ya. Gue pakai iPad bisa lebih bagus bisa. Kan harus ngasih aku ini dong, kesempatan dong. Terima kasih. Fair game. GG. Good game. Gawat. Terima kasih atas sudah mau challenge. Tiba-tiba ada challenge. Itu dia, itu kejutan ya. Nanti kita lihat di komen ya kira siapa yang lebih oke nih. Oke, itu dia. Terima kasih sudah menemani bincang-bincang sore kita. Orang lain ngabuburit cari bakwan, cari takjil, kita ngobrol. Tambah haus ya, lumayan ya. Oke. Sekarang Anda masuk ke sesi untuk sharing. Mungkin kamu ada Instagram atau project yang lagi berlangsung, silakan diinfokan kepada Ngobers. Penonton kita disebutnya Ngobers. Ya? Ngobers. Yo, Instagramnya di Pumpkin Bear. Terus project-project mungkin yang nanti aja ditungguin di Komifuro tadi yang ini. Pasti di Komifuro. Wah, makanya kalau pengen tahu update project terbaru bisa langsung follow The Pumpkin Bear. Nanti ada tulisannya dikasih sama editorku. Oke. Hai. Sip, kalau gitu. Kemana nih hasil karya kita berdua nih. Oke deh kalau gitu Ngobers, terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Please banget di subscribe channel YouTube Podcast Ngops di Kebon, karena kita ada video baru setiap minggu insya Allah. TikTok dan juga Instagram sama juga @ngopsdikebon. Oke, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah menghabiskan kuota kamu buat menonton. Akhir kata, ngops aja dulu. Bye.